Teman-teman, ini adalah salah satu martabak yang baik. Seluruh permukaannya berpori dengan merata. Nah, cara membuat martabak yang seperti ini yang sangat sulit sekali buat para pemula. Dan kali ini saya akan memberitahukan bagaimana caranya. Mari simak videonya dengan baik-baik. Tuang air dalam wadah 250 ml. Masukkan garam seujung sendok teh. Vanili cair secukupnya. Kemudian diaduk-aduk supaya bahan-bahan ini larut dan tercampur dengan baik. Dan sekarang masukkan tepung terigunya 250 gram. Pakai yang protein sedang aja ya. Kita masukkan setengahnya aja dulu. Kemudian kita aduk-aduk asal basah aja tepung terigunya. Dan tambahkan tepung terigu yang masih sisa tadi. Dan diaduk lagi. Dan kemudian kita akan adon seperti ini. Ya, kita lakukan hal seperti ini supaya terbentuk gluten dari terigu ini. Dan gluten inilah yang akan menjadi serat dari martabaknya nantinya. Lakukan hal yang seperti ini sampai adonan ini menjadi halus, lembut, dan elastis. Dan perlu diingat, jangan sampai terlalu halus. Yang penting gerindil-gerindilnya tidak ada lagi. Nah, seperti ini ya. Dan kemudian kita tambahkan 1 butir telur utuh. Dan kita aduk-aduk lagi. Ya, dengan penambahan telur ini akan menambah kelembutan dari adonan ini. Tambahkan 1 sendok teh susu bubuk dan gula pasir 40 gram. Serta ragi sebesar kepala korek api. Maaf waktu memasukkan raginya tidak kesut. Dan kemudian kita aduk-aduk lagi. Kita aduk aja dengan santai ya. Jangan buru-buru supaya adonannya tidak menjadi stres. Nah ini ya, adonannya sudah lembut. Dan tutup, diamkan selama 1-2 jam. Setelah selesai masa istirahatnya, lalu kita buka. Dan ini dia adonannya. Dan sekarang kita akan memasukkan bahan pengembang. Dan bahan pengembang ini juga nantinya yang akan sekaligus membentuk pori-pori martabaknya. Masukkan baking powder dan baking soda masing-masing 1/4 sendok teh. Dan larutkan dengan air 1-2 sendok makan. Kemudian diaduk-aduk. Dan tuang ke dalam adonan. Dan diaduk lagi. Pastikan loyang sudah panas dengan optimal. Ingat, jangan terlalu panas dan jangan juga panasnya kurang. Harus pas. Untuk teknik pengapian, Anda bisa menonton di video-video saya sebelumnya supaya video ini tidak terlalu panjang. Dan untuk memastikan adonan kita bisa berpori atau tidak, kita ambil sedikit adonannya, kemudian kita tuang ke dalam loyang. Kita masak sampai matang. Dan kalau sudah matang, kita akan angkat. Kita lihat apakah berpori atau tidak. Kalau tidak berpori, kemungkinan besar bahan pengembangnya sudah menurun daya aktifnya. Bisa ditambahkan sedikit, atau lebih baik lagi diganti saja dengan yang baru. Atau cek panas loyang, apakah sudah panas optimal atau belum. Kalau semuanya itu sudah benar, review kembali cara mengadonnya, apakah sudah tepat atau belum. Dan bisa juga teknik pengapiannya yang belum pas. Jadi hal-hal yang seperti ini yang menjadi bahan perhatian bagi para pemula ya, kalau mau membuat martabak yang bagus. Dan setelah adonannya sudah matang, lalu kita angkat, lihat. Nah ini dia berpori ya, pertanda adonannya sudah bagus. Dan sudah siap untuk kita cetak. Tuang adonan ke dalam loyang. Tipis saja, kira-kira tebalnya itu 1-2 mm. Sehingga gelembung-gelembung udara dari bawah adonan bisa menembus ke atas. Dan coba perhatikan ya. Mulai bermunculan gelembung-gelembung udara dari bawah adonan. Bermunculan di permukaan martabaknya. Dan gelembung-gelembung udara ini nanti yang akan membentuk pori-pori dari martabak itu nanti. Nah, coba kita lihat ya, udah hampir merata. Ini semakin banyak pori-porinya. Nih ya.
Dan kalau sudah merata seperti ini, lalu kita akan taburkan gula pasir di atasnya. Dan kita tutup. Jangan lupa beri celah uap panas. Dan coba kita lihat. Nah, bagian sana belum pada pecah gelembungnya ya. Lalu kita tutup lagi, buka bagian yang belum kering itu tadi. Dan kita lihat lagi. Nah, udah pada kering ya, dan sudah terbentuk pori-porinya. Lalu kita tutup full. Dan setelah kita tutup full, kita tunggu kira-kira 30 detik sampai 1 menit. Lalu kita buka. Dan adonannya sudah kering, siap diangkat. Nah, ini dia martabaknya, lentur ya. Nih, lentur sekali. Kemudian pinggirannya garing ya. Nah, ini garing kan. Dan coba kita lihat pori-porinya. Nah, ini dia pori-porinya merata ya di seluruh permukaan martabaknya. Tidak ada yang tidak berpori. Seluruh bagian permukaan martabak ini berpori dengan baik. Dan pori-porinya itu kecil-kecil dan rapat. Dan ini yang membuat rasa martabak itu ada kenyal-kenyalnya, tetapi tidak alot. Dan ini adalah tanda martabak yang baik. Oke teman-teman, demikianlah tutorial ini. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Terima kasih.